Selamat sore, kita di sore ini kedatangan tamu yang punya kawasan Candi Joglo. Mohon diperkenalkan Bapak. Oh ya, Rayu, Om Swastiastu, Nam Budaya, Salam Sejahtera, Kebajikan, Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, saya Bu Gandrung, saya sebagai owner Candi Joglo Semapudadi, atau lebih orang menyapanya Om Medi ya. Terima kasih atas undangannya di Gemedika. Kita mau nanya sedikit ini Pak ownernya Ya. Candi Joglo. Bagaimana awal mulanya berdirinya Candi Joglo? Ya, Candi Joglo itu merupakan proses perjalanan spiritual saya. Jadi saya lalui dari masa ke masa, kurang lebihnya hampir sekitar 20 tahun berlalu. Tepatnya tahun 2007 saya waktu naik ke Gunung Lawu, saya meditasi di sana, mendapat sebuah bemut atau sebuah wangsit kalau orang Jawa seperti itu, untuk membuat tempat untuk manekung kalau orang Jawa seperti itu. Manekung itu apa itu? Manekung untuk bermeditasi, atau bertapa kalau orang dulu kala ya. Ya, singkat cerita, saya sempat mencari-cari di sekitar laut tapi tidak menemukan feel yang tepat di sana. Hingga nggak sengaja saya menemukan sebuah batu linggayuni, atau orang menyebutnya bentuknya seperti apa itu? Seperti batu lumpang ya kalau sekarang ya. Batu lumpang ya. Yang singkat cerita saya bawa pulang ke Purwodadi, yang akhirnya menjadi nilai-nilai buat spiritual saya pribadi yang saya buatkan tempat di Candi Joglo. Di dalam ruangan Candi Joglo. Ya, di tengah-tengahnya. Jadi dulu nggak ada benda apapun, cuma satu batu lumpang itu yang saya gunakan untuk ekspresi jiwa berspiritual di dalam Candi Joglo tersebut. Tadinya itu untuk sendiri. Lama-lama malah jadi. Ya, karena desain bangunan yang saya ciptakan ini unik ya. Artinya tidak semata-mata hanya untuk tempat bermeditasi sendiri, tapi saya desain seperti tempat untuk ekspresi seni dan budaya. Hingga singkat cerita, Candi Joglo Semapudadi ini berkembang menjadi rumah budaya dan viral di tahun 2018 hingga menyita perhatian masyarakat hingga menjadi objek pariwisata. Salah satu objek wisata yang ada di daerah Ngerobokan. Seperti destinasi ya itu. Betul, jadi destinasi wisata. Dengan adanya pengembangan yang ada di lingkungan ini, akhirnya Desa Krangganharjo, Kecamatan Ngerobokan mendapatkan SK Desa Wisata tahun 2019. Berarti itu bisa mengangkat masyarakat sekitar untuk apa ya, jualan UKM gitu. Betul, ada ya. Ya. Jadi dengan adanya peningkatan kunjungan data wisata, maka saya sendiri akhirnya merubah yang awalnya tempat ini pribadi menjadi sebuah yayasan yang bergerak di bidang ekonomi, sosial, pendidikan, dan budayaan. Oke, berarti menambah wawasan kepada masyarakat untuk mendidik supaya desanya maju. Betul sekali, memiliki daya tarik wisata dan peningkatan ekonomi sosial. Ini ngomong-ngomong ini yang nilai mistisnya di batu yoni itu seperti apa? Dalam proses perjalanan spiritual saya inilah yang menarik, karena tidak serta-merta kami ini membuat objek ya, karena awalnya memang terlahir dari perjalanan spirit. Dari proses perjalanan inilah saya menemukan berbagai macam benda-benda seni budaya. Selain ada batu linggayoni, juga ada kami menemukan sebuah batu yang baru saja kita temukan sekitar bulan Maret 2024 kemarin. Juga di sekitar Lawu juga bernama batu prasasti Kitab Adamakno. Itu yang kedua berarti? Ya, dari kedua. Batu yang pertama linggayoni tadi, terus kedua ini? Kedua ini, ya. Salah satunya merupakan simbol-simbol sebuah relief kitab pada tubuh manusia yang bergambar panca indera. Ada mata, ada relief telinga, hidung, dan sebagainya. Itu menunjukkan suatu apa itu? Peninggalan dari kalau untuk zaman peninggalan atau temuannya memang butuh penelitian lebih dalam ya. Kebetulan saya bukan ahli di dalamnya, cuman dalam perjalanan spiritual saya memang saya real menemukan batu itu. Yang lebihnya saya bawa ke sini naik satu truk, nggak tanggung-tanggung kan, dengan beban kita timbang 12,7 ton.
Jadi berarti urut itu apa? Urut lengkap. Sendiri-sendiri gitu. Ya sendiri-sendiri tapi dengan jumlah 9 ralip lubang pada tubuh manusia itu ada semua gambarnya di sana. Ya akhirnya menjadi nilai-nilai pembelajaran kehidupan buat saya pribadi dan teman-teman yang mendalami tentang spiritual dan kebudayaan. Tapi ini memang kita laporkan ke Dinas Pendidikan dan juga Kebudayaan Gerobokan bahwa kami menemukan batu ini sebagai simbol-simbol spirit dan budaya. Soalnya kalau peninggalan seperti itu kan harusnya kan masuk ke pemerintah kan gitu. Betul ya. Tapi ini kalau mau dirawat biasanya, Ya. kalau dirawat itu harus izin atau gimana itu? Ya pada dasarnya dengan riwayat awal kita temukan dan kita laporkan ke dinas tempat dan terkait, sehingga bila mana diperlukan informasi atau perintah lanjutan kita tetap memberikan itu kepada pemerintah. Satu lagi, Yoni itu kan simbol dari kemakmuran kalau nggak salah. Nah, Ya. itu kan biasanya kan ada kayak aliran airnya turun gitu ya. Oh Yoni. iya. Nah, itu jenengan bisa jelaskan sedikit aja ini. Untuk Ya kemakmurannya itu gimana? betul. Jadi lingga Yoni ini kan simbol keharmonian kehidupan, di mana lingga ini adalah simbol dari kehidupan laki-laki, Yoni sebagai simbol kehidupan perempuan yang menggambarkan tentang nilai-nilai kesuburan dan kedinamisan. Jadi sebenarnya ini adalah simbol kehidupan yang saat ini kita rasakan sehari-hari sebagai ekspresi jiwa tentang perasaan cinta kasih, kebijaksanaan dan keikhlasan di dalam berlaku dan bersikap sebagai manusia. Total untuk keseluruhan sekarang sudah ramai itu berarti di sini sudah apa ya? Mendunia atau mengindonesia bahasanya gimana? Ya, sebenarnya di dalam proses pengembangan tujuan spiritual itu kan untuk pribadi. Sedangkan nilai kemanfaatannya memang tidak kita batasi. Sehingga pada pengembangannya untuk tujuan wisata tentu dunia dong karena kita hidup di dalamnya kan. Sedangkan untuk target marketnya kita saat ini sudah sampai ke area Jawa Tengah. Artinya kita sudah melintas untuk pengembangan wisata nasional. Berarti di lain mungkin dari Purwodadi ada yang dari Luar mana daerah yang ya. dari lain sampai mungkin sampai mana Brebes sana sudah banyak. Sudah, kalau untuk yang wisata khususnya di area Indonesia kita dari Kalimantan, dari Papua kita pernah juga Ada kunjungan ya berarti? Ada data juga tentang. Bahkan yang di luar negeri itu yang banyak adalah teman-teman akademisi dari Jepang, Korea dan Rusia. Berarti sudah mendunia berarti. Sudah, dan batu-batu juga diteliti sebagai nilai-nilai spirit bagi mereka saat membuat tesis atau tugas-tugas skripsi. Itu untuk masuk ke Candi Joglo itu ada pungutannya nggak atau Ya. ada karcis atau gimana itu? Melihat dari perjalanannya, karena ini dulunya bukan objek wisata ya, memang kami tidak pernah membuat tarif tiket masuk. Cuman karena ini menjadi daya tarik, akhirnya kami berpikir dengan manajemen bagaimana memberikan nuansa, suasana lebih dengan akulturasi budaya yang kita ciptakan seperti nuansa Bali itu sendiri. Jadi kita memang konsepnya akulturasi budaya Jawa Bali dengan memberikan persewaan kain Bali ini sebagai sarana untuk pengembangannya. Selfie ya, terutama Selfie, selfie. Saya betul. lihat kan di situ ada tugunya, ada patung, Gapura-gapura ya. Gapura-gapura bagus sekali saya lihat. Ya. Dalam artian untuk selfie memang cocok nih, wah. Betul. Seakan-akan rasa masa di Toro tapi rasa di Bali. Di Bali, betul. Gitu. Pak Mas Hedi, Ya. pesan untuk generasi muda ke depan Ya. mohon untuk disampaikan. Ya, pesan kami buat generasi muda, jangan lupa terhadap budaya, karena budayamu merupakan cermin dan jati diri bangsa. Jadi cintai dirimu sebagaimana kamu mencintai budayamu. Kurang lebihnya seperti itu. Semangat, terima kasih. Semangat berbudaya. Waktunya, Pak Hedi, Mas Ya. Hedi. Ye. Oke, selamat sore. Sore. Salam. Salam. Rayu, rayu, rayu.